Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari SP5C yang beranggotakan 4 orang, yaitu Anissa Hasnalabibah, Fahraiza Maharani, Fatimiyal Azhar, dan saya sendiri Ida Roida. Kami akan melakukan wawancara kepada Pak Putragara selaku narasumber yang menulis buku mengenai Tola Iskandar sang pahlawan dari Depok. Sebelumnya, siapa sih Tola Iskandar itu? Raden Tola Iskandar adalah salah seorang pahlawan kemerdekaan Indonesia yang mana namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Depok. Sosok Raden Tola Iskandar sangat berkesan bagi masyarakat Depok kala itu dengan aksi heroiknya, yaitu salah satunya adalah menembak jatuh pesawat Belanda. Kali ini, kami bersama Pak Gara akan mengupas lebih jauh tentang sosok pahlawan dari Depok. Sebelumnya, perlu untuk kita ketahui, literasi pengetahuan tentang Tola Iskandar ini tidak terlepas dari peran kerja keras Pak Gara ini. Beliaulah yang membuka informasi awal mengenai sosok Tola Iskandar sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa, Fahraiza Maharani, dan juga rekan-rekannya ada Ida Rodia dan juga Fatimiyal Azhar. Kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Putragara yang ada di sebelah saya ini. Selaku narasumber, penulis buku mengenai Tola Iskandar, sang pahlawan dari Depok, yang kemudian video ini akan kami unggah sebagai tugas UAS Sejarah Lisan pada prodi sejarah dan peradaban Islam Universitas Hidayatullah Jakarta. Baik, langsung aja kepada Bapak. Siap. Bapak, ini untuk mengenai buku Tola Iskandar sang pahlawan Depok. Kami ingin tahu sejak kapan Bapak menulis buku ini, Pak? Buku ini saya tulis sudah lama ya, beberapa tahun lalu. Mungkin tiga tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun lalu. Dan kebetulan itu rangkaian sebenarnya, rangkaian dari sejarah-sejarah tokoh-tokoh sejarah di Kota Depok gitu. Dan tentu salah satunya adalah Tola Iskandar. Bahkan untuk menghormati jasa perjuangan beliau, ada ruas jalan di Depok itu dikasih nama Jalan Tola Iskandar. Umum lah ya, biasanya tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh pejuang itu dijadikan nama jalan sebagai bentuk penghargaan. Ya, tentu salah satunya adalah Tola Iskandar. Seperti itu. Menarik ya, Pak. Lalu apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk menulis mengenai sosok Tola ini? Kalau masalah tertarik, semua unsur historikal atau sejarah saya selalu tertarik. Karena tidak mungkin ada saat ini kalau tidak ada masa lalu atau para pendahulu kita. Seperti itu. Ketertarikan saya kepada Tola Iskandar tidak lain dan tidak bukan karena Tola Iskandar itu memiliki semangat juang yang luar biasa ketika memimpin Laskar 21. Dia di Depok itu mendirikan Laskar 21. Laskar 21 itu yang akhirnya berjuang mempertahankan kemerdekaan RI ketika sekutu kembali masuk ke bumi Indonesia tercinta. Jadi 17 Agustus 45 Indonesia merdeka itu nggak langsung aman, tetapi sekutu masuk dan Belanda mendompleng kepada sekutu, maka terjadi perlawanan karena ada indikasi Belanda masuk mendompleng sekutu ingin kembali menguasai negeri kita, dan disitulah para pejuang-pejuang di belahan Nusantara, salah satunya di Depok ya kan, mereka bergerak melawan penjajah tersebut melalui gerakan nyata, karena waktu itu banyak laskar-laskar itu seperti kalau sekarang mungkin Ormas, LSM atau kelompok-kelompok paguyuban. Nah, Tola Iskandar bersama rekan-rekannya membentuk Laskar 21 di Depok yang akhirnya menjadi pergerakan perlawanan kepada penjajah. Seperti itu. Kemudian dalam penulisan buku kan memungkinkan saat menunjukkan bahwa Tola itu harus ada daerah. Bagaimana sih pengalaman Bapak
dalam melakukan rahasiaan data sampai akhirnya Bapak menemukan? Gini, ini memang tugas kita bagaimana menggali sejarah itu langsung dari sumbernya, langsung dari datanya, dan langsung dari hal yang tidak pernah ada. Dan tentu metode ini yang harus selalu diingat pada teman-teman dalam rangka menggali sejarah. Jadi banyak faktor. Satu, kita bisa melalui diskusi, karena itu diskusi akan ada banyak informasi. Dua, kita harus observasi. Observasi itu langsung terjun ke lokasi atau tempatnya. Tiga, pustaka. Pustaka itu ya menggali data-data yang pernah ada. Kalau terkait dengan Tolle Iskandar, karena itu pahlawan lokal di Depok, saya berusaha tentu menggali dulu siapa latar belakang Tolle Iskandar ini. Dan kebetulan saya jumpa dengan keluarganya, ada kaitan masih saudara, dan di rumahnya itu waktu itu ada sebuah gambar yang menurut mereka itu adalah gambar Tolle Iskandar, lalu mereka bercerita Tolle Iskandar itu siapa dan bagaimana. Tetapi itu baru satu sumber, kita tidak bisa utuh. Saya lalu menggali data itu ke Arsip Nasional. Di Arsip Nasional itu memang ada beberapa informasi, tetapi tidak detail juga, karena menurut keterangan Arsip Nasional, eranya Jepang masuk, banyak data-data kita itu dimusnahkan. Tapi Tolle Iskandar kan masuk begitu Indonesia merdeka 17 Agustus. Jadi sebenarnya kekurangan data itulah yang membuat historika seorang Tolle Iskandar agak minim. Tetapi buat kita sebagai pelaku sejarah atau penggiat sejarah harus mampu menggali itu. Saya melalui metode investigasi. Waktu itu saya ketemu orang tua yang usianya 98 tahun, namanya Hasan Bogek. Hasan Bogek ini dia menceritakan bahwa ketika terjadi pertempuran di Depok, dia menjadi laskar pembantu yang kebetulan sama eranya dengan Tolle Iskandar. Nah, dia sedikit dapat menceritakan waktu itu kepada saya bagaimana peristiwa pertempuran Depok itu, yang kebetulan dia juga ada di dalamnya. Dia bersama 6 rekannya, satu ketangkap sama Belanda yang menurut beliau matanya sempat dicongkel, kupingnya sempat diiris, dan menceritakan bagaimana Laskar 21 Tolle Iskandar bertempur, berjuang, mempertahankan kemerdekaan RI, walaupun akhirnya terus agak mundur ke arah Bogor, dari Depok ke arah Bogor, dan itu sempat terjadi pertempuran lagi di daerah Talang. Sekarang Talang itu di wilayah komplek Brimob, arah Bogor kota sana. Sebelumnya, selanjutnya Tolle Iskandar bergerilya sampai ke Sukabumi. Dan di Sukabumi itu 2 tahun kemudian kalau nggak salah, saya datanya harus buka lagi, karena terjadi pertempuran lagi di sana. Tolle Iskandar meninggalnya di daerah Sukabumi, seperti itu. Jadi bukan di Depok Tolle Iskandar meninggal, tapi di daerah Sukabumi. Kira-kira dari pengalaman Bapak sendiri itu, hal yang menurut Bapak paling menarik dalam pencarian sumber itu apa ya, Pak? Saya orangnya senang belajar. Jadi hal yang menarik adalah ketika menggali data itu sendiri. Jadi ketika saya buka-buka buku, ya, menggali yang ada kaitannya dengan peristiwa masuknya sekutu, lalu peristiwa perang di Depok, terus tokoh-tokoh yang terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan Depok, itu menjadi hal yang menarik buat saya, karena saya meyakini informasi-informasi sekecil apapun buat kita itu menjadi bahan. Dan dari situlah akhirnya kita, kalau saya selalu mengistilahkan, itu menjadi nutrisi pengetahuan yang akhirnya menjadi logistik pemikiran, seperti itu. Karena ketika kita mendapatkan banyak sumber informasi, itu yang menjadi bahan kita sebagai bahan pengetahuan. Yang menariknya adalah ketika saya observasi, ketemu dengan banyak orang yang menceritakan tentang
sosok atau figur seorang Tole Iskandar, ya itu menjadi bahan informasi saya, walaupun informasi itu tentunya kita saring lagi. Karena apa? Kita harus lihat background orang tersebut, bercerita dasarnya apa, terus usia mereka, apakah dari kakeknya, dari orang tuanya. Cerita lisan ini kan, sejarah lisan ini kan bisa kita rangkum dari para pihak, si A, si B, si C, sehingga menjadi kesimpulan atau jadi resume terkait dengan keutuhan bagan cerita itu sendiri. Mengenai kesulitan yang Bapak alami selama menulis buku ini, kira-kira ada nggak Pak? Kalau kesulitan, setiap kita berkarya itu bukan kesulitan, saya bilang ya, itu tantangan. Tantangannya karena apa? Ketika kita mampu menyelesaikan tantangan tersebut, justru disitulah poin plusnya gitu. Karena kita akan memberikan sebuah sumbangsih kepada para pihak bahwa apa yang kita lakukan akhirnya menjadi sebuah pegangan atau menjadi sebuah pengetahuan. Tidak bisa dibayangkan misalnya ketebalan buku sekian ratus halaman itu, mata rantai dari penggaliannya, mata rantai dari prosesnya itu sangat ngejelimet, kan? Tapi misalnya para pembaca atau penikmat sejarah cukup menikmati dalam bentuk literasi yang udah di tangan sangat mudah, tapi prosesnya, gimmicknya, observasinya, kajiannya, investigasinya, wawancaranya dan segala macamnya, itu dinamika yang sangat nikmat buat kita. Tapi buat pembaca mungkin sudah utuh mereka memegangnya kayak gitu. Jadi bukan kesulitan buat saya, tapi tantangan. Mampu gak kita memecahkan tantangan itu? Seperti itu. Kalau menghubungkan dengan Bapak tadi menjadi tantangan ya kesulitan dalam merangkai susunan cerita sang pahlawan Depok Tole Iskandar ini, apa sih Pak yang membuat Bapak kesulitan gitu, mungkin entah di bagian mana gitu kisah itu yang Bapak rasa itu sulit gitu, menantang di bagian mana Pak? Yang agak sedikit menantang itu adalah peristiwa dia dari Depok bergerilya ke Sukabumi, karena kita kan nggak tahu tuh rutenya kan di mana, tapi kita sekedar berasumsi bahwa nah saya justru dapat informasi itu dari kepala veteran Bogor. Kepala sekarang udah almarhum, belum lama, ada beberapa bulan lalu beliau meninggal, dan hasil wawancara saya itu juga saya masukkan dalam buku itu. Karena dia juga jadi laskar pembantu waktu terjadi perang itu. Nah saya justru dapat cerita gerilyanya para pejuang dari Depok itu, lalu bertempur di Talang sampai lari ke Sukabumi. Bukan hanya Tole Iskandar, ya kan? Para pejuang waktu itu bergerilya akhirnya seperti itu. Kalau Margonda kan meninggal di Depok, ya kan? Itu tantangannya. Saya ini coba data dulu. Kalau dibilang kesulitan ya, mana nih kendala ini yang harus bisa saya selesaikan. Satu, saya harus begini. Data pertama adalah bagaimana saya harus tahu dulu latar belakang keluarga Tole Iskandar, dan itu udah selesai kan, ketemu, bahkan sumbernya adalah langsung keluarga besarnya. Dua, peristiwa yang terjadi yang memunculkan sosok seorang Tole Iskandar. Nah, ini juga selesai karena apa? Berbarengan dengan peristiwa besar perang di Depok. Lalu siapa Tole Iskandar? Nah, Tole Iskandar ini adalah ketua Laskar 21 di Depok yang memang punya pasukan, ya kan? Saya cari datanya walaupun tidak banyak, ya itu dapatlah, ya kan, terselesaikan juga. Jadi saya coba rangkai atau saya coba susun kesulitan-kesulitan atau tantangan itu yang harus saya bisa selesaikan. Lalu perjuangan Tole Iskandar itu dari mana sampai mana? Tadi udah saya ceritakan dari Depok, lalu mereka dengan pasukannya bergerilya sampai terjadi pertempuran dan Tole Iskandar tertembak di Sukabumi. Setelah itu udah selesai, finish ya. Nah, rangkaian atau peristiwa itu, tantangan itu atau kesulitan itu
dalam rangka menggali siapa seorang Tola Iskandar mampu kita pecahkan. Dan kalau itu kita susun puzzle-puzzlenya menjadi satu keutuhan, sebuah autobiografi seorang Tola Iskandar siapa, perannya apa, dan peristiwanya seperti apa, udah terangkum di dalam penyelesaian. Kalau kita istilahnya menyusun bab buku, itu tornya atau bab per babnya sudah selesai kita selesaikan. Itu udah jadi utuh siapa sosok Tola Iskandar, seperti itu. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa latar belakang mereka itu sendiri, Bapak menemui keluarga ini. Siapa sih Pak yang Bapak temui? Itu ya sepupu ya, sepupu. Jadi mungkin kaitannya gini, Tola Iskandar punya orang tua punya adik, adiknya itu punya anak. Nah, anaknya itulah yang berceritakan kepada saya tentang Tola Iskandar siapa, karena Tola Iskandar belum berkeluarga dan dia meninggal juga muda, dalam usia muda. Jadi ya layaknya keluarga tentu menceritakan heroiknya perlawanan atau perjuangan Tola Iskandar, seperti itu. Siapa sosok Tola Iskandar? Intinya begini, sosok Tola Iskandar di depan atau di mata keluarga itu memang aktivis. Kalau sekarang dibilangnya aktivis yang selalu gelisah bagaimana kemerdekaan Indonesia itu mampu dipertahankan dan mampu melawan hegemoni penjajah yang setelah selesai kemerdekaan berusaha untuk masuk lagi, seperti itu. Dan Tola Iskandar bersama rekan-rekannya berusaha untuk masuk ke ranah itu. Dia dengan Laskar 21-nya itu menjadikan bagian dari pergerakan Depok. Depok dulu masih wilayah Bogor, masih kesatuan lah, seperti itu. Dan kenapa lari ke Sukabumi? Karena kalau menurut data yang saya cari di Badan Arsip itu justru dulu pemerintahan itu adanya di Sukabumi. Depok, Bogor, dan Kota Bogor itu, terutama Kota Bogor itu tempat peristirahatan para petinggi VOC atau zaman Belanda. Makanya di situ ada yang sekarang jadi istana Bogor ya, seperti begitu. Kemudian kan tadi Bapak sempat menemui mereka ya, kita sebutnya saksi lah ya. Bagaimana responnya mereka mendapati Bapak ke sana? Apakah dapat dukungan gitu atau support lain? Oh iya, karena begini, ini klise, bukan jarang ya memang sangat ini, orang hanya mengenal si A, tokoh pahlawan, tetapi setelah itu bias hilang, ya kan? Jadi ketika kita mencoba menggali sosok seorang Tola Iskandar yang menjadi bagian dari perjuangan Kota Depok, ya tentu sebagai keluarga mereka sangat senang. Bahkan misalnya tidak ada penghargaan dari pemerintahan misalkan pada katakanlah HUT kemerdekaan RI, keluarga dari tokoh Tola Iskandar ya diberikan tempat duduk terhormat, itu tidak ada seperti itu. Dan itu juga sebenarnya harus diingatkan, ya kan? Bagaimana pemerintahan Kota Depok khususnya menyiapkan figur-figur pejuang Depok yang namanya sudah ada di Depok itu menjadi bagian dari pembangunan di Kota Depok. Minimal pembangunan kan tidak melulu fisik kan, tetapi mentality juga menjadi salah satu faktor pembangunan. Ya ketika pada momen Hari Pahlawan, Hari HUT Kemerdekaan, ya diberikan penghormatan, penghargaan. Ya walaupun cuma upacara bendera bersama seperti itu. Dan itu kesadaran itu belum. Dan makanya yang tadi saya bilang bahwa responnya tentu sangat sangat positif. Bagaimana keluarga mereka sebagai pejuang menjadi bagian dari berdirinya Depok atau sejarah Depok, kita hormati, kita hargai, seperti itu. Kemudian dari Bapak dalam menulis buku ini, kira-kira Bapak memiliki harapan nggak terhadap kedepannya? Oh ya, saya selalu berharap setiap saya menulis buku apapun, bukan hanya Tola Iskandar ya, buku apapun, saya selalu berharap bahwa dengan kita mampu meresume historikal
figur seseorang, kita berharap ada penghormatan di sana. Ada jasa yang harus selalu kita ingat di sana, bahwa kita, bangsa ini besar bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa kemerdekaan yang saat ini kita nikmati, kemerdekaan yang saat ini kita raih, menjadi bagian penting karena perjuangan banyak para pejuang, bukan hanya satu dua orang. Oleh karena itu, keutuhan berbangsa yang di garis lambang Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi penting. Nah, bagaimana menjadi pentingnya ketika kita menyodorkan ini loh, di Depok ada ini loh, di wilayah lain ada ini, di tempat lain juga ada ini. Nah, dari tempat-tempat lain atau dari figur-figur lain yang notabene-nya adalah satu kesatuan Republik Indonesia ini, disitulah menjadi kesatuan yang namanya bangsa Indonesia. Jadi harapan saya adalah ketika kita memunculkan figur-figur tokoh-tokoh di setiap lokal itu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk penghargaan. Lalu kita jangan melupakan bahwa hadirnya kita saat ini karena mereka, nyamannya kita saat ini karena mereka, bahkan adanya kita saat ini menjadi seperti sekarang pun tidak lepas dari fungsi dan peran mereka pada saat itu. Jadi harapan saya adalah ketika kita menulis buku itu, efeknya lebih luas lagi. Ya banyaklah ya kan, penghargaan, penghormatan, kesatuan dan segala macam. Mungkin ini sebagai penulis buku Tola Iskandar Sang Pahlawan dari Depok, mungkin Bapak bisa menyebutkan dua macam Tola Iskandar Pak? Iya, kalau kita mendeskripsikan tokoh Tola Iskandar adalah pemuda yang peduli pada bangsanya. Ketika kepeduliannya itu ada di dalam diri dia tidak hanya bicara sendiri, tetapi dia mengajak rekannya untuk peduli bersama, sehingga menjadi Indonesia merdeka dipertahankan utuh seperti sekarang. Dan saya berharap seperti itulah pemuda sekarang, ya kan? Nggak bisa ego, dia harus menjadi bagian dari mata rantai kebersamaan sehingga memunculkan hal yang sifatnya kesatuan. Seperti itulah tulisannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Halo, dari teman-teman ada pertanyaan? Sayang? Iya Pak, saya ada pertanyaan. Ya. Mengenai buku yang Bapak tulis itu kan berarti bersifat biografi dari Tola Iskandar itu sendiri. Ya. Nah, pertama kali Bapak untuk memutuskan atau untuk mengambil nama Tola Iskandar itu dari mana gitu Pak? Apakah melihat dari sumber-sumber pahlawan-pahlawan lokal, buku, ataupun dari mana kira-kira? Saya menulis Tola Iskandar setelah saya nulis buku Margonda. Karena Margonda satu peristiwa dengan Tola Iskandar. Jadi ketika saya nulis buku Margonda, hasil observasi, hasil pustaka, hasil diskusi, itu ya sejalan dengan Tola Iskandar. Hanya saja kan di dalam buku Margonda saya tidak utuh menceritakan tentang Tola Iskandar. Karena yang saya tulis adalah sosok Margondanya. Tetapi peristiwa rangkaian cerita di Margonda dan perjuangan perang di Depok yang tidak lepas dari fungsi dan peran seorang Tola Iskandar. Gitu. Jadi berdasarkan saya selesai nulis buku Margonda, lalu saya punya agenda untuk menulis buku Tola Iskandar. Seperti itu. Diawali dari situ. Baik Pak, jadi dari masih satu cerita sama Margonda itu, terus kemudian ada tokoh Tola Iskandar gitu ya. Karena satu peristiwa, satu zaman, dan satu pergerakan. Hanya beda wilayah. Gitu. Iya, baik Pak, terima kasih. Ini Pak, mengenai bukunya. Tadi saya nyari buku versi digitalnya itu masih belum ketemu. Kira-kira kalau kita mau dapat buku tentang ya nanti saya sendiri fisiknya udah nggak ini karena buku 3 tahun yang lalu lah itu ya, nggak salah. Banyak buku saya sendiri tidak megang fisiknya.
Tapi mungkin nanti di laptop datanya saya udah janji sama kawan-kawan, nanti saya kasih bahan-bahannya seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak. Ya. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Siap.